Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Menkiki Bogo. Saya ucapin terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga nontonnya sampai habis. Kata guru saya, jangan sekali-sekali doa minta kaya, tapi mintanya cukup. Sebab kalau kaya, kagak pernah ada cukupnya. Nah, kalau yang dimaksud cukup, begini contohnya. Pas kita mau beli motor, pas cukup duitnya. Pas kita mau beli rumah nih, pas cukup duitnya. Pas kita mau beli tanah di Parung, pas cukup duitnya. Kisah ini karya seorang penulis yang tidak bisa disebutkan namanya, mengisahkan seseorang yang harta bendanya melimpah ruah, tapi kagak bahagia. Tanpa panjang kali lebar, kita gas ceritanya. Di zaman serba materialistik ini, orang terkadang rela melakukan apa saja, tak peduli jalan yang ditempuh sesat atau hitam. Yang penting baginya adalah bisa hidup enak dan mewah. Namun, apalah arti hidup bergelimang harta jika didapat dengan cara yang tidak halal? Apalagi jika di kemudian hari harta yang melimpah itu akan menyiksa lahir batin tanpa batas waktu. Sebut saja namanya Sri Kaya. Meski di masa mudanya kaya raya, ia tidak terlihat sumringah atau seger bila dipandang mata. Padahal ia sebenarnya bisa makan enak, membeli berbagai macam pakaian dan perhiasan bisa dilakukannya dengan mudah. Namun di usianya yang belum tua, ia justru terlihat ringkih seperti orang yang tengah sakit-sakitan. Tidak seperti Mbak Windy, seger, ayu tenan. Perihal itu tidak banyak orang yang tahu jika ia sebenarnya penganut pesugihan sejenis tuyul yang setiap malam minta maaf disusuinya. Pada saat di hari tuanya, bahkan Sri Kaya terlihat semakin reta aja. Tak hanya tubuhnya, penglihatan dan pendengarannya pun juga tidak begitu jelas. Karena itu, jika berbicara dengannya harus ekstra keras yang disertai dengan menggunakan bahasa isyarat untuk memudahkan wanita tua ini menangkap maksud pembicaraan. Kini di hari tuanya, Sri Kaya hidup sebatang kara di sebuah desa di Tulung Agung yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penulis mengetahui keberadaan Sri Kaya dan jauh-jauh datang ke tempat tinggalnya setelah seorang rekan mengirimkan sebuah pesan yang isinya cukup menarik untuk dijelaskan, yakni mengenai kehidupan wanita ini yang katanya pernah menganut sebuah pesugihan tuyul yang diperolehnya di daerah Tulung Agung, yakni di makam Ngujang Ngantruk. Tapi saat Sri Kaya ditemui penulis, ia mulai menolak permintaan mengobrol mengenai masa lalunya yang kelam tersebut. Berkali-kali ia mengatakan bahwa itu masa lalu, tidak perlu diingat-ingat lagi. Seorang rekan yang sudah beberapa kali mengunjungi nenek tua itu mengatakan bahwa harus cukup sabar untuk benar-benar menggali cerita darinya. Kan penulis ini sebenarnya sudah banyak menggali informasi mengenai masa lalu nenek tua itu. Tapi untuk meyakinkan dia, ia diminta untuk menanyakan sendiri atau barangkali ada data-data yang masih kurang lengkap untuk digali lagi dari nenek Sri Kaya tersebut. Rekan penulis itu juga mengatakan sebenarnya Sri Kaya terpaksa melakukan pesugihan itu karena selalu didera kemiskinan. Kakek neneknya miskin, begitu juga ibu dan bapaknya. Bahkan ketika Sri Kaya muda ini menikah, ia justru mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga miskin juga. Yang lebih menyakitkan, suaminya itu ternyata seorang pemalas dan suka main judi. Perihal hobi suaminya ini, Sri Kaya sering dibuat sakit hati. Tak hanya sakit hati akibat jarang diberi uang belanja, uang hasil kerjanya sendiri terkadang masih aja dirampasnya. Konon karena gelap mata dan jarang diberi nafkah, bahkan mungkin dalam beberapa minggu tidak pernah dikasih uang belanja oleh suaminya, Sri Kaya mendatangi makam Ngujang yang ada di Kecamatan Ngantruk, Tulung Agung, yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Untuk itu, ia harus terpaksa menitipkan anak laki-lakinya yang baru berumur sekitar 9 tahun pada orang tua kandungnya. Mulanya ia tak bermaksud untuk memuja pesugihan. Ia hanya ingin datang aja ke makam itu setelah mendengar cerita dari orang-orang bahwa sudah banyak yang berhasil setelah berjarak ke situ. Selain itu, ia mengaku lebih tenang saat berada di makam itu. Ia seperti menemukan
tempat yang damai di situ. Entahlah, apakah kekuatan pengaruh gaib yang ada di situ atau memang akibat suasana yang memang mendukung, yakni sejuk, sebab banyak pepohonan yang ada di tempat itu. Tak hanya sekali saja dia mendatangi makam itu, dia sendiri lupa sampai berapa kali mendatangi makam itu. Mungkin pula sudah ratusan, sudah berkali-kali maksudnya. Meski sudah sering mendatangi makam itu, namun tidak ada tanda-tanda apa yang menjadi keinginannya akan bisa terkabul. Ia masih sering kekurangan, dan pekerjaannya pun yang serabutan masih pula dijalani. Sampai pada suatu malam, setelah siangnya baru mendatangi makam Mujang, dalam tidurnya dia didatangi seorang anak gundul yang ingin ikut dengannya karena merasa kasihan. Dia akhirnya menuruti keinginan anak kecil yang berkepala pelotos itu. Namun di tengah jalan, bocah itu minta air susunya. Dia mengiyakan begitu aja, tapi saat bocah itu mencedot air susunya, bocah tersebut seperti tidak ada habis-habisnya meminumnya. Karena merasa sakit, Srikaya akhirnya terbangun dari tidurnya. Dia kaget, sebab mimpi itu seperti nyata. Mimpi itu katanya jelas sekali, sampai-sampai ia gemetaran dan tubuhnya berkeringat. Dan keadaannya berantakan, seperti orang yang memang baru saja menyusui anaknya. Besoknya, Srikaya kembali mimpi lagi. Tapi kali ini mimpinya didahului dengan menyusui anak kandungnya sendiri. Dan saat itu tiba-tiba ada bocah lain yang ingin menyusui padanya. Berkali-kali Srikaya mimpi seperti itu, sampai akhirnya ia sendiri yakin jika ada makhluk lain yang mengikutinya, yakni makhluk gaib kecil yang bertelanjang dan kepala pelontos yang mungkin sejenis tuyul. Jika sebelumnya bocah gundul itu datang seperti dalam mimpi, kini Srikaya mengaku melihat dengan jelas kelebatnya. Bahkan terkadang nih, ia seperti mengintip atau memperhatikan Srikaya. Ia seperti tahu dan mendengar apa-apa yang diucapkan Srikaya. Pada saat itulah Srikaya iseng-iseng menyuruhnya melakukan ini dan itu. Dan ternyata bocah itu menurutinya perintah ini dan itu. Salah satunya adalah mencarikan Srikaya uang, yang entah dari mana uang itu didapatnya oleh bocah gundul itu. Mungkin juga mencuri milik orang kaya. Meski begitu katanya uang yang diperoleh bocah itu tidak pernah banyak. Hanya beberapa lembar uang puluhan ribu. Meski begitu, hampir tiap hari Srikaya mendapatkannya. Menurut Srikaya yang pernah diceritakan oleh pada rekan si penulis ini, mengatakan semua itu berjalan seperti mimpi. Tidak ada perjanjian gaib antara dirinya dengan makhluk gaib penunggu makam Mujang, atau bahkan dengan bocah gundul itu. Sejak saat itulah, tak butuh waktu lama, kehidupan wanita itu berangsur-angsur membaik. Ia tidak lagi menjadi buruh serabutan. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan. Dari usaha kecil-kecilan yang dirintisnya di pasar, yakni berjualan alat-alat dapur. Usaha wanita itu cepat sekali berkembangnya, sampai akhirnya Srikaya mempunyai stand di pasar yang dibeli dari uang tabungannya itu. Anehnya, jumlah tabungannya itu lebih besar dari perkiraannya. Mengenai hal itu, mungkin uang itu ditambah dari makhluk kecil yang gundul tersebut. Tak hanya sekedar punya lambat laun, kehidupan Srikaya benar-benar bergelimang harta benda. Dengan kekayaan itu, Srikaya sebenarnya bisa melakukan apa saja. Membeli pakaian yang bagus, perhiasan, makanan yang nikmat dan lezat, dan berbagai hal yang menyenangkan. Tapi ada pandangan yang sungguh-sungguh mengiris hati. Yakni, meski bisa makan enak, pakaian mewah, dan memakai perhiasan yang mahal, aura wajah Srikaya tidak menampakkan sesuatu yang membahagiakan. Wajah wanita itu redup, seperti ada sesuatu yang menutupinya. Tubuhnya kurus kering, seperti orang yang sedang menderita sesuatu penyakit tertentu. Tidak ada yang tahu jenis penyakit apa yang sedang diderita wanita ini. Meski begitu, ada isu yang mengatakan jika wanita ini setiap malam menyusui makhluk gaib yang bernama tuyul. Karena disedot oleh tuyul yang minumnya banyak inilah, wanita ini badannya kurus kering. 10 tahun berikutnya, setelah Srikaya mendapatkan kekayaan seperti apa yang diinginkannya, cobaan itu mulai datang menerpa. Suaminya yang pemalas dan hobinya yang hanya main judi, selingkuh dengan wanita lain. Padahal uang untuk judi dan selingkuh itu justru didapatinya dari meloroti atau diam-diam mengambil dari usaha istrinya. Srikaya yang marah dan menganggap lelaki itu tidak tahu diri, lalu menceraikannya. Setahun berikutnya, cobaan itu datang lagi. Anak tunggalnya yang menginjak remaja mengalami kecelakaan di jalan raya, sampai akhirnya meninggal seketika di tempat kejadian perkara. Ditinggal suami, wanita ini pada waktu itu masih bisa menahan kesedihannya. Tapi saat kehilangan anak tunggalnya,
Sampai berbulan-bulan lamanya, Srikaya tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Lambat laun namun pasti, kekayaan wanita itu mulai merosot sedikit demi sedikit. Usaha perdagangan yang dilakukannya banyak mengalami kendala dan akhirnya menemui kegagalan. Kepada penulis, Srikaya sempat mengaku jika ia sama sekali tidak ada perjanjian gaib dengan penunggu makam Mujang mengenai tumbal atau hal sebagainya. Dia sendiri tidak tahu apakah meninggal anaknya akibat diambil penguasa makam Mujang sebagai tumbal atau memang murni kecelakaan. Meski tak juga mau bercerita panjang lebar mengenai masa lalunya kepada penulis, wanita ini sempat juga mengaku jika ia tidak mau lagi didatangi bocah gundul yang menurut perkiraannya jelmaan tuyul itu. Ia tobat dan ingin menikmati masa tuanya yang mungkin sebentar lagi akan diambil oleh Yang Maha Kuasa untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Baginya sekarang ini harta benda tidak ada harganya, sebab selain tidak bisa menikmatinya, kekayaan itu tidak ada artinya jika ia hanya hidup seorang diri dan keluarganya pun telah meninggalkannya. Itulah kisah singkat seseorang yang berusaha ingin kaya, tapi kekayaan yang diperolehnya dengan jalan sesat. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan saya ucapin terima kasih yang sudah memberikan like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.